A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu wahai kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil kalalati, mengenai kalalah. Qul, ucapkan oleh engkau kepada mereka, Allahu, bahwa Allah yuftikum, adalah memberi fatwa Allah kepada kalian, fil kalalati, mengenai kalalah. Ini imru'un, jika mati seorang, marfu'un bi fi'lin yufassiruhu. Halaka, yakni mati itu seorang, mata laisa, yang tidak ada, lahu, adalah tetap bagi itu orang, waladun, anak, artinya dia tidak meninggalkan anak. Ada seorang mayit meninggal, dia tidak meninggalkan anak. Wala walidun, dan tidak meninggalkan ayah. Mayit tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan ayah. Wahwa, bahwa itu mayit yang tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan ayah, al-kalalatu, adalah disebut kalalah. Katos, jadi kalalah teh nyata mayit anu maot teu ninggalkeun anak jeung teu ninggalkeun bapak, maka disebut namanya kalalah. Nanti anak-anak jangan tidur. Bangun, jangan tidur. Ngerti enggak? Ya, kalalah itu artinya seorang mayit yang meninggal, yang tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan bapak, maka disebut namanya kalalah. Kemudian walahu, dan Allah tetap bagi itu imru'un, bagi itu mayit, imru'un bagi itu orang, kalalah ya, ukhtun, bahwa seorang saudara perempuan, satu saudara perempuan, dia meninggal, tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan bapak, tapi dia meninggalkan saudara perempuan, satu saudara perempuan, min abawa, ini satu kandung dari ibu bapak, artinya satu kandung, au abin, atau satu ayah. Mayit tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan bapak, tapi hanya meninggalkan saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan, satu saudara perempuan seayah. Falaha nisfu ma tarak, maka bagian ini saudara perempuan, satu saudara perempuan yang sekandung atau seayah, nisfu ma taraka, bahwa setengah barang yang meninggalkan itu orang. Jadi kabagianna itu ukhtun, saudara, satu saudara perempuan mendapatkan bagian dari itu kalalah adalah setengah bagiannya, itu setengah dari harta peninggalan itu orang, itu imru'un. Wa huwa ayil akhu yari kadzalika yarithuha jami'a ma tarakat. Juga saudara laki-laki yang sekandung atau sebapak menerima waris, itu saudara laki-laki, satu orang saudara laki-laki sekandung atau sebapak, ya, jami'a ma tarakat, akan seluruh barang yang meninggalkan itu kalalah. In lam yakun laha walad, jika tidak ada, laha adalah tapi adalah tetap begitu kalalah, waladun, putra. Jadi mayit tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan bapak, disebutnya apa? Kalalah. Tapi itu mayit meninggalkan satu saudara perempuan sekandung atau satu saudara perempuan seayah,
maka bagian itu satu saudara sekandung atau satu saudara seayah adalah setengahnya, setengah dari peninggalan itu kalalah. Kemudian saudara laki-laki, bahwa satu orang saudara laki-laki yang sekandung atau seayah menerima waris juga dari itu kalalah, bahkan menerimanya semua yang ditinggalkan oleh itu kalalah. Jadi kalau yang hanya adanya itu saudara laki-laki saja, tidak meninggalkan saudara perempuan, saudara laki-laki saja, maka bagiannya itu saudara laki-laki saja adalah seluruh harta dari itu kalalah. Jika tidak ada bagi itu kalalah anak, jika tidak meninggalkan anak. Jika fa'in kana laha waladun, jika itu kalalah mempunyai anak, orang tersebut punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, mayit meninggalkan anak laki-laki, fala syai'alahu, maka tidak ada bagian apa-apa lahu untuk saudara laki-laki tersebut. Kenapa? Karena terhalang oleh anak laki-laki. Au unsa, atau anak perempuan saja. Ternyata orang ini meninggalkan anak perempuan saja, dan orang ini meninggalkan saudara laki-laki sekandung atau sebapa. Falahu ma fadula an nasibiha, maka adalah tetap bagi itu saudara, satu saudara sekandung atau sebapa, bahwa bagian yang lebih, bahwa perkara fadula yang lebih an nasibiha dari bagiannya itu anak perempuan. Mayit meninggalkan satu anak perempuan, dan meninggalkan satu saudara laki-laki sekandung atau sebapa, maka bagian itu anak perempuan setengah itu tirkah, sisanya lebihnya bagian saudara laki-laki sekandung atau sebapa. Kardos itu sok diajar liurnya. Walau kanatil ukhtu awil akhu min ummin fa farduhus sudus. Jika mayitnya itu meninggalkan saudara perempuan, satu saudara perempuan seibu. Tadi man menjelaskan saudara perempuan sekandung atau sebapa. Nah, bagiannya yang tadi. Nah, kalau sekarang meninggalkannya satu saudara seibu atau satu saudara laki-laki seibu, fa farduhus sudus, maka bagiannya itu saudara adalah seperenam dari itu tirkah mayit. Kama taqaddama awal surah, sebagaimana telah dijelaskan pada awal surat An-Nisa anu hilap deui teh. Insyaallah ieu mah pangaosan babarian hilapnya, insyaallah teu babarian hilap, amin. Fa in kana tasnataini, maka jika ada itu dua saudara mayit ya, dua saudara mayit yang sekandung atau yang sebapa, isnata ini adalah dua orang. Kalau tadi kan menjelaskannya satu orang saudara perempuan sekandung atau sebapa, satu orang saudara laki-laki sekandung atau sebapa. Nah, ini kalau terjadi bagaimana? Terjadi saudaranya itu ada dua, saudara laki-lakinya dua yang sekandung atau sebapa atau lebih ya, falahuma, maka adalah tetap bagi itu dua saudara ya, yang saudara laki-laki yang sekandung atau sebapa, as-sulusani, bahwa 2/3, aywa akhwatun ikhwatanu ya, 2/3. Jadi andai kata mayit ninggalkan saudara, dua saudara laki-laki, meninggalkan dua saudara perempuan, ukhtun akhwat ya, meninggalkan dua saudara atau lebih, 2 atau lebih, 3, 4 gitu,
maka bagian untuk dua saudara perempuan tersebut yang satu kandung atau yang sebapak bahwa 2/3 kersararea gitu. Mimma tarokal akh, dari apa-apa yang telah ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya, yakni mayit. Wa in kanu, dan jika ada mereka ahli warisnya ikhwatan adalah saudara, baik saudara laki-laki baik saudara perempuan, ternyata saudaranya itu bukan perempuan saja, ada yang laki juga. Rijalan wa nisan, yakni laki-laki dan perempuan. Mayit meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan, yang satu kandung atau yang seayah. Tapi nanti yang seayah ini ada terhalang oleh yang satu kandung gitu. Harus, jadi nanti ada aturan-aturannya. Dan jika ada mereka ahli waris adalah saudara rijalan wanisan, ternyata meninggalkannya itu saudaranya itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Mayit ninggalkan adi atau lanceuk, ternyata lanceuk nanti aya nu lalaki aya nu awewe gitu. Atas faliz zakari minhum mithlu hadzil unsayain, maka adalah tetap bagian satu orang laki-laki minhum dari mereka ahli waris mithlu hadzil unsayaini, bahwa semisil bagian dua perempuan. Jadi tetap bagiannya laki-laki satu, perempuan setengah, laki-laki 2, perempuan 1 ya. Kalau meninggalkan saudara sekandungnya itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kardos yubayyinu, menjelaskan siapa Allah lakum kepada kalian syara'i adinikum, akan syariat agama kalian, alla tadillu, agar tidak tersesat kalian. Allah sudah jelaskan aturan-aturan di dalam bab waris, kari laksanakeun ku urang, ulah kumaha urang, kudu kumaha Gusti Allah. Jangan sampai ada duit kuring, bapak kuring kos iranyeun bapak maneh, bapak kuring duit ini hanya duit, tanah kuring iranyeun tanah maneh, kabeh ge ti saha? Ya Allah, rizkina ti Allah, sadaya ti Allah, cing nurut karena aturan Gusti Allah. Di mana urang nurut karena aturan Allah, bakal berkah ke hartana nu dibagikeun teh. Tapi lamun teu ngagugu kana aturan Allah, ke budakna teh balagor nya. Bandel budakna teh teu balageur, teu saroleh. Itu asli itu teh, bener gitu bisa. Sabab naon? Aya kadzaliman. Ieu jelema teu ngagugu ka Gusti Allah, akhirna murang kalihna keluarganya turunannya tidak soleh. Kenapa? Karena ada perbuatan zalim, dia berdolim kepada orang-orang lain ya. Yang harusnya anak saudara laki-laki itu harusnya 2 bagian, ini disamaratakan. Wah, jangan seperti itu. Berarti ada kedzaliman di antara mereka. Jadi harus kita ikuti aturan Allah. Jadi kalau kita ikuti aturan Allah, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan kita memakai aturan Allah pasti akan berkah, pasti akan baik, pasti akan maslahat. Pokoknya segala kebaikan Allah berikan ketika kita melakukan satu perkara didasari dengan hukum Allah, aturan Allah. Disitulah adanya ridho Allah ya, adanya ampunan Allah, adanya rahmat Allah ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah. Ketika kita tidak mengikuti aturan Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridho Allah. Ketika manusia tidak melakukan aturan-aturan Allah, dan akan mendapatkan ancaman dan siksaan dari Allah di dunia sebelum kelak di akhirat, jika orang tersebut tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Jadi kita orang Islam, ikutilah aturan terutama di dalam bab waris. Sudah diatur bab waris ini ya. Bab waris sudah diatur oleh agama. Ulah orang lain ahli waris ngaku ahli waris, kade. Lain hakna ngaku hakna, kade. Ya. Kita haram hukumna, ngadolim, sarua jeung ngadahar barang haram kita. Di mana nuang barang haram. Kalau kita makan barang haram, nanti kita nggak jadi orang baik.
anak-anak kita nggak baik, keluarga kita nggak baik, gara-gara ada makanan haram yang masuk ke perut kita. Jaga ya, jangan sampai kita korbankan agama demi urusan dunia. Korbankan dunia untuk menyelamatkan agama. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui kepada segala sesuatu. Sudah diatur oleh Allah, tinggal kita melaksanakan aturan waris yang telah diatur, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala kebaikan zahiran wa batinan dan menjauhi segala larangan Allah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin.